bukan wifi rumah yang biasanya kami pakai, Bapak Ibu Saudari. Jadi kalau koneksinya masih kadang nge-lag atau kadang seperti apa ya Bapak Ibu Saudari, maafkan. Ya, yang penting suara saya kedengaran jelas Bapak Ibu Saudari ya. Yang penting suara saya kedengaran jelas buat teman-teman semua. Jadi ketika kita merenungkan firman Tuhan, setiap firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita semua. Sudah jelas suaranya teman-teman semua? Sudah bersih ya? Kalau masih kurang jelas di tempat teman-teman semua, kalian bisa keluar lagi, nanti bisa masuk lagi. Gitu ya, sambil kita tap-tap layar, sambil share channel ini, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Di YouTube sudah jelas semua ya? Bu Maria, Bu Anna, Bu Ani, semua sudah jelas ya? Bapak Ibu Saudari, thank you ya, clear semua ya teman-teman semua? Haleluya, puji Tuhan. Saudara, izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua, khususnya pagi hari ini. Ya, kepada setiap kita semua. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, jangan lupa kalau kalian terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya, terberkati setiap hari dari kota saudara masing-masing. Sehingga teman-teman semua yang hadir semakin mengenal satu dengan yang lain dari kotanya masing-masing ya. Haleluya, terberkati setiap hari dari kota kalian semua. Praise God. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan setiap firman Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara yang terkasih, kita hidup di dalam dunia yang sangat bising. Kita hidup di dalam dunia yang sangat menuntut dalam setiap kehidupan kita semua. Di media sosial, di tempat kerja, bahkan di dalam setiap pergaulan-pergaulan kita. Kita terus-menerus disuapi oleh kalimat-kalimat seperti kamu tuh adalah penentu nasibmu. Kalau kamu gagal, ya itu karena kamu kurang keras berusaha dalam setiap hidupmu. Ayo makanya kerja, kerja, kerja. Ya, jadi Bapak Ibu Saudari, kalimat-kalimat seperti itu, saudari dikasih oleh Tuhan, disuapi dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudari, budaya dunia kita memaksa setiap hidup saudara dan saya untuk mengandalkan kekuatan diri sendiri, mengandalkan koneksi-koneksi politik dalam setiap kehidupan mereka, atau mengandalkan ketebalan dalam dompet kita masing-masing. Akibatnya apa Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan? Akibatnya kita melihat sebuah generasi yang sukses di luar, di dalam setiap hidup mereka, tetapi hancur di dalam. Saudara tahu banyak yang korupsi hari-hari ini dalam setiap hidup mereka. Kelihatan keren di luar. Punya harta banyak Bapak Ibu Saudari. Punya rumah yang baik, bagus, yang baik, yang mewah. Punya mobil yang mewah dalam setiap hidup mereka. Tetapi mereka korupsi Bapak Ibu Saudari tanpa mementingkan setiap hati dan jiwa mereka. Ya, kita melihat sebuah generasi yang sukses di luar tetapi hancur di dalam setiap kehidupan kita semua. Banyak orang yang memiliki rekening penuh, tetapi rumah tangganya hambar. Perkawinannya retak di dalam setiap hidup mereka. Banyak orang yang karirnya melesat tinggi, tetapi setiap malam harus minum obat tidur. Ya, setiap malam harus minum obat tidur, karena kecemasan yang mencekik lehernya dalam setiap hidupnya. Saudara, mengapa hal ini terjadi? Ya, karena mereka sedang membangun menara kehidupan mereka sendiri. Mereka membangun menara mereka sendiri di atas fondasi kekuatan daging yang rapuh di dalam kehidupan manusia. Saudara, ada sebuah pepatah rohani yang sangat indah. Ketika kemampuan manusia mentok, disitulah perkenanan Tuhan baru saja dimulai dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Pagi hari ini firman Tuhan datang bukan untuk menambah setiap beban saudara dan saya, sehingga saudara membuatmu merasa bersalah. Tidak, Bapak Ibu Saudari. Firman Tuhan datang sebagai kabar baik bagi kalian yang sudah kehabisan akal, yang modalnya mungkin sudah menipis hari-hari ini, yang jalannya seolah-olah menemui setiap jalan buntu dalam setiap kehidupan kalian semua. Tuhan mau berkata, biarkan favorku yang bekerja ganti kekuatanmu. Biarkan perkenananku yang bekerja ganti kekuatanmu. Mari kita buka hati kita untuk menerima perkenanannya yang ajaib dalam setiap hidup saudara pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya mau mengajak kita semua berjalanlah dalam favor atau perkenanan Tuhan.
perkenanan Allah, bukan mengandalkan kekuatanmu sendiri dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bayangkan kalau ada dua orang yang berada di tengah-tengah laut dengan perahunya masing-masing. Saudara, mereka harus mencapai sebuah pulau di seberang dalam setiap hidup mereka. Lalu kemudian orang yang pertama memutuskan untuk mengandalkan kekuatan ototnya sendiri. Dia mendayung-dayung dengan sekuat tenaga, Bapak Ibu Saudari. Keringatnya bercucuran saat dia mendayung dengan sekuat tenaga. Ototnya mulai menegang di dalam setiap kehidupannya. Dan setelah beberapa jam, setelah dia mendayung dengan sekuat tenaga itu, saudara, dimulai kelelahan. Dia mulai frustasi, bahkan tangannya terluka dalam setiap hidupnya. Kecepatan yang tadinya Bapak Ibu Saudari cepat di dalam setiap perahu yang dia dayung, saudara, itu mulai melambat kecepatannya. Karena apa? Karena tenaganya habis dalam setiap kehidupannya. Lalu kemudian orang yang kedua melakukan sesuatu yang sama juga. Saudara, membawa perahu di dalam setiap kehidupannya. Saudara, dia juga memiliki dayung dalam setiap kehidupannya, tetapi dia melakukan dengan cara yang berbeda. Dia melihat ke atas. Dia menyadari, Bapak Ibu Saudari, ada angin buritan yang bertiup kencang ke arah pulau tersebut. Saudara, apa yang dia lakukan? Saudara, dia membentangkan layar di perahunya dalam setiap kehidupannya. Begitu layar itu terkembang dalam perahunya atau berkembang, setelah dia pasang semua layar itu, saudara, angin itu mulai meniup perahu tersebut. Angin itu mulai mendorong perahu tersebut dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada kekuatan dayung manapun. Sementara dia bisa mengemudikan perahunya dengan damai sejahtera, tidak seperti orang yang pertama tadi. Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang Kristen hari ini hidup seperti pendayung pertama. Kita hidup di era yang mengagungkan yang namanya hustle kultur, Bapak Ibu Saudara. Sebuah budaya yang berkata, kamu itu adalah penentu nasibmu sendiri. Kalau kamu tidak kerja keras sampai stres, kamu tidak akan sukses. Jadi andalkan dirimu sendiri dalam setiap hidupmu. Itulah hustle kultur, ya Bapak Ibu Saudari. Sebuah gaya hidup, sebuah budaya kerja yang menormalisasi bekerja secara berlebihan tanpa mengenal setiap waktu di dalam setiap kehidupannya. Itulah hustle kultur, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, akibatnya banyak anak Allah yang mengalami kerohanian yang kering. Mereka burn out, mereka kelelahan mental, dan mereka mengalami kecemasan-kecemasan yang kronis di dalam setiap hidup mereka. Mengapa Bapak Ibu Saudari? Ya, karena kita sedang mencoba mengarungi samudra kehidupan ini murni dengan kekuatan otot dan strategi kita sendiri dalam setiap hidup saudara dan saya. Hari ini firman Tuhan datang untuk menawarkan jalan yang lebih baik untuk saudara dan saya berjalan dalam favor, dalam perkenanan Allah dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, perkenanan Tuhan itu seperti angin yang menangkap layar perahu kita. Dia membawa kita lebih jauh, dia membawa kita lebih cepat, dia membawa kita lebih tinggi dari apa yang bisa dicapai oleh kekuatan manusiawi kita di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, apakah selama ini kita sedang mendayung dengan kekuatan kita sendiri yang melelahkan, atau sedang membentangkan layar iman saudara untuk menangkap perkenanan Tuhan? Bapak Ibu, bagian pertama dalam setiap firman Tuhan, khususnya pagi hari ini, mau mengajak kita semua, ada bahaya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Inilah akar masalahnya. Mari kita buka bagian firman Tuhan yang menjadi dasar kebenaran pada kesempatan pagi hari ini, di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 6. Yeremia 17 ayat 5 sampai 6, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan melihat datangnya kebaikan. Ia akan tinggal di tempat tandus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Saudara,
kata terkutuk di sini berarti Bapak Ibu Saudari, bukan berarti maksud saya Tuhan itu hobi mengutuk manusia. Ya, kata terkutuk di sini bukan berarti Tuhan itu hobi mengutuk setiap kehidupan manusia. Tetapi dalam bahasa aslinya, saudara, kata terkutuk itu artinya berbicara tentang sebuah konsekuensi logis. Ada sebuah konsekuensi logis ketika kita memilih untuk menjauh dari sumber air kehidupan itu dan mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita secara otomatis menempatkan diri kita di luar jalur berkat Tuhan dalam setiap hidup saudara. Itu konsekuensi logis ketika manusia atau saudara dan saya menjauh dari sumber air kehidupan itu dan mulai mengandalkan kekuatanmu sendiri, kita secara otomatis dalam setiap pilihan-pilihan kita itu menempatkan diri kita di luar jalur berkat Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Perhatikanlah gambaran di sana yang digunakan oleh Nabi Yeremia. Ada sebuah penggambaran yang dikatakan oleh Yeremia seperti semak bulus di padang belantara. Saudara, semak bulus itu kerdil, semak bulus itu kering. Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau dikatakan seperti semak bulus di padang belantara, berarti semak bulus itu pasti kerdil, Bapak Ibu Saudara, pasti kering. Saudara, yang pertama kita melihat ada semak bulus yang kerdil dan kering itu. Inilah hidup orang-orang yang mengandalkan diri sendiri. Mungkin terlihat sibuk di luar, di dalam setiap hidup mereka, tetapi rohaninya kerdil, jiwanya itu kering di dalam setiap kehidupan mereka. Itulah Bapak Ibu Saudari penggambaran yang Yeremia katakan. Dia menggunakan kata semak bulus di padang belantara. Inilah penggambaran hidup orang-orang yang mengandalkan diri mereka sendiri. Ya, yang sibuk, kelihatan saja sibuk di luar. Kelihatan saja banyak memegang Bapak Ibu Saudari jabatan-jabatan penting dalam setiap hidup mereka. Tetapi rohaninya itu kerdil. Jiwanya kering di dalam setiap hidup mereka. Karena mereka tidak mencari perkenanan Tuhan, tapi mereka mencari penilaian-penilaian manusia. Yang kedua, saudara, di sana juga dikatakan tidak akan melihat datangnya kebaikan. Inilah bagian yang paling mengerikan sebenarnya. Ketika perkenanan Tuhan datang melawat sebuah gereja, entah itu komunitas, entah itu keluarga, saudara, orang yang mengandalkan diri sendiri itu tidak bisa melihat perkenanan Tuhan itu. Ya, orang yang mengandalkan diri sendiri tidak bisa menikmati perkenanan Tuhan itu. Karena apa? Karena matanya hanya tertuju kepada kemampuannya sendiri dalam setiap hidup mereka. Saudara, makanya dikatakan mereka tidak akan melihat datangnya kebaikan. Lalu kemudian yang ketiga, saudara, mengapa kita cenderung mengandalkan kekuatan kita sendiri? Karena adanya ego, karena adanya kesombongan. Kita merasa latar belakang pendidikan kita itu hebat. Ya, kita S2 mungkin, kita mungkin S1, S2, S3. Ya, Bapak Ibu Saudari, kita merasa latar belakang pendidikan kita hebat, tetapi saya ingatkan, kau itu S2, S3 hanya ahli dalam satu bidang. Hanya ahli dalam satu bidang studi. Sedangkan Bapak Ibu Saudari, bidang studi dalam setiap kehidupan ini, waduh, banyak sekali Pak. Jadi jangan merasa Bapak Ibu Saudari, ya, karena latar belakang pendidikanmu hebat, karena latar belakang keluargamu kaya, modalmu besar, koneksimu banyak. Saudara, jangan ego, jangan sombong. Ya Bapak Ibu Saudari, dalam setiap hidup saudara, firman Tuhan mengingatkan bahwa semua itu adalah fondasi yang saudara bangun di atas dasar pasir dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, inilah akar masalahnya. Bahaya mengandalkan kekuatan diri sendiri dalam setiap kehidupan kita semua. Jika kita membedah teks asli Yeremia 17 ayat yang kelima, saudara, kata mengandalkan itu menggunakan kata Ibrani batah. Batah itu artinya merebahkan seluruh berat badan. Ya, jadi berat badan itu direbahkan Bapak Ibu Saudari yang dimiliki oleh seseorang tersebut pada suatu objek agar tidak jatuh, Bapak Ibu Saudari. Jadi ketika kita mengandalkan manusia atau diri kita sendiri, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita tuh sedang merebahkan beban hidup kita yang berat itu di atas fondasi yang rapuh. Dan Nabi Yeremia menggunakan kata basar.
untuk kekuatannya sendiri. Yang artinya, saudara, daging. Daging itu dalam teologi Alkitab mewakili segala sesuatu yang fana, segala sesuatu yang lemah, segala sesuatu yang dapat membusuk, segala sesuatu yang terbatas, itulah daging. Ya Bapak Ibu Saudari, itulah kata kekuatan sendiri. Ya Bapak Ibu Saudari, yang berarti juga bisa daging. Saudara, mari sama-sama kita belajar dalam setiap kehidupan kita semua. Banyak dari kita yang tanpa sadar menjadi semak bulus di dunia modern ini. Kita berdoa di hari Minggu, kita berdoa mungkin pagi hari atau malam hari, tetapi saudara, di keseharian kita hidup seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Kita mengandalkan lemburan kita mengandalkan koneksi orang dalam, kita mengandalkan setiap usaha-usaha kita ataupun pekerjaan kita yang bisa memberikan hasil setiap bulannya itu, atau mungkin tabungan-tabungan kita, atau kita mengandalkan istrimu atau mengandalkan suamimu. Saudara, jujurlah pada dirimu sendiri, atau saudara juga bisa mengandalkan orang tuamu. Jujur pada diri sendiri. Bukankah itu sebabnya kalian tidak bisa tidur nyenyak? Saudara, kalian takut jika kalian lengah semuanya akan hancur? Saudara, Tuhan mengasihi kita. Dia tidak mau kita mati muda karena kita stres rohani. Berhentilah bersandar kepada kekuatan daging yang rapuh itu di dalam setiap hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Ya, inilah yang pertama saya mengingatkan kepada kita semua, supaya saudara jangan bersandar kepada kekuatan dirimu sendiri. Saudara, yang kedua, kita mau belajar Bapak Ibu Saudari. Ya, yang pertama tadi saudara sudah diingatkan, ada bahaya ya daripada mengandalkan kekuatan diri sendiri. Inilah akar daripada setiap masalah manusia. Saudara, yang kedua, kita belajar mengenai definisi arti favor atau favor daripada Tuhan, perkenanan Tuhan. Yeremia memberikan Bapak Ibu Saudari gambaran yang sangat indah di ayat berikutnya, yaitu Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Dia katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, apa itu favor? Apa itu perkenanan Tuhan? Dalam bahasa Ibrani, salah satu kata untuk perkenanan adalah ratson, ya, ratson Bapak Ibu Saudari, atau chen, yang seringkali diterjemahkan sebagai kasih karunia. Bisa juga diterjemahkan sebagai anugerah atau hak istimewa yang diberikan karena kerelaan hati Tuhan di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, favor ini bukan berarti hidup kita bebas dari masalah. Bukan berarti hidup saudara dan saya bebas dari tantangan. Bapak Ibu, ayat yang ke-8 mengatakan, ia tidak mengalami datangnya panas terik. Dan dalam tahun kering Bapak Ibu Saudari, ya, dia tidak mengalami. Ada panas terik, ada tahun kering di dalam setiap kehidupan orang-orang ini, tetapi tidak mengalaminya. Artinya musim kering, musim panas terik itu, ada krisis-krisis yang terjadi dalam setiap kehidupan orang-orang tersebut. Mungkin krisis ekonomi, ya, mungkin masalah-masalah keluarga, mungkin juga tantangan pelayanan. Kita berharap harga minyak di luar sana, saudara, turun. Tetapi ternyata perang lagi Amerika sama Iran, Bapak Ibu Saudari. Belum berhenti lagi Bapak Ibu Saudari. Ya, nggak perang aja ada gencatan senjata, harganya naik, apalagi ada perang Bapak Ibu Saudari. Saudara yang terkasih, ya, masalah akan tetap ada, krisis akan terjadi, tantangan-tantangan dalam kehidupan rumah tangga tetap ada, tetap datang. Tetapi bedanya orang yang berjalan dalam favor Tuhan, saudara, daunnya tetap hijau. Katakan amin. Daunnya tetap hijau. Dia akan tetap memiliki sukacita. Dia akan memiliki damai sejahtera dalam setiap kehidupannya. Itulah maksud daunnya tetap hijau. Ada sukacita, ada damai sejahtera melewati, ya Bapak Ibu Saudari, musim kering itu.
melewati panas terik itu. Bapak Ibu, sebentar ya, ini kayaknya koneksinya atau baterainya mau habis. Saudara-saudari yang terkasih, bedanya orang yang berjalan dalam favor Tuhan, daunnya itu tetap hijau. Yang kedua, dia tidak khawatir. Ya, ada ketenangan batin dalam setiap kehidupan orang-orang ini. Ya Bapak Ibu Saudari, dalam setiap hidup saudara. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, dia tidak berhenti menghasilkan buah di dalam setiap kehidupannya. Ya, artinya hidupnya tetap menjadi berkat di tengah-tengah krisis. Inilah bedanya orang yang berjalan dalam favor Tuhan. Saudara, mereka akan memiliki sukacita dan damai sejahtera. Ya, daunnya akan tetap hijau. Saudara, mereka akan memiliki ketenangan batin. Mereka tidak khawatir dalam setiap hidup mereka. Dan yang ketiga, mereka tidak berhenti menghasilkan buah. Terus jadi berkat di tengah-tengah krisis dalam setiap hidup mereka. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, itulah Bapak Ibu Saudari, ya bedanya orang yang berjalan dalam favor Tuhan. Suaranya jelas Bapak Ibu Saudari atau koneksinya masih macet-macet? Bapak Ibu Saudari maafkan kalau koneksinya macet-macet, karena seperti yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu Saudari, ini bukan dari wifi yang biasanya, ya Bapak Ibu Saudari, jadi ini dari wifi dari koneksi handphone, jadi nggak terlalu stabil mungkin Bapak Ibu Saudari. Tapi kalau macet-macet, saudara bisa ke channel YouTube, saudara bisa tonton di sana. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa tulis di tombol search itu Pastor Deso, nanti saudara lihat di YouTube. Mungkin teman-teman di YouTube nggak ini ya, nggak kresek-kresek, nggak putus-putus ya, aman ya kalau di YouTube ya. Tapi buat channel jelas, yang lainnya jelas Bapak Ibu Saudari yang saya sampaikan. Saudara-saudari yang terkasih, kita lanjutkan kembali. Itulah maksud daripada favor Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, kita belajar mengenai favor ini dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, secara alkitabiah, favor atau perkenanan Tuhan bukanlah upah atas kebaikan kita. Favor atau perkenanan Tuhan adalah manifestasi dari kedaulatan kasih-Nya dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Jelas ya Bapak Ibu Saudari? Jadi kalau masih macet-macet, maafkanlah ya Bapak Ibu Saudari ya. Mudah-mudahan saudara tetap tangkap pesan apa yang disampaikan pagi hari ini. Saudara, dalam perjanjian lama, kata yang paling dalam untuk menggambarkan hal ini adalah ratzon tadi ya, ratzon ya, ratzon, yang berarti kesenangan yang meluap-luap, penerimaan penuh, atau kerelaan hati seorang raja, Bapak Ibu Saudari. Sementara dalam perjanjian baru, kata ini bermanifestasi sebagai karis. Anak saya itu namanya Karis, Joel Karis, Bapak Ibu Saudari. Karis itu artinya kasih karunia. Itulah Bapak Ibu Saudari yang arti daripada favor atau perkenanan. Saudara, favor Tuhan bukanlah jaminan bahwa hidup kita akan mulus tanpa badai. Favor sekali lagi adalah jaminan bahwa di tengah-tengah badai sekalipun ada perisai yang tidak terlihat yang menjaga setiap hidup saudara dan saya. Saudara, Mazmur 5 ayat 12 menuliskan bahwa Tuhan itu akan memagari orang-orang benar dengan perkenanannya seperti perisai. Kata perisai di sini menggunakan kata shinah Bapak Ibu Saudari, yaitu perisai raksasa yang menutupi seluruh tubuh prajurit dari kepala hingga sampai kaki. Ya, jadi bukan perisai bulat yang kecil itu, tapi perisai yang melindungi seluruh tubuh dari kepala sampai ujung kaki. Saudara, berarti favor Tuhan itu membuat kita seharusnya memiliki akses ilahi. Ketika kalian sedang mengalami favor daripada Tuhan, kalian tidak perlu mengikut orang lain untuk maju. Kalian tidak perlu takut kondisi-kondisi ekonomi dalam setiap kehidupan kalian semua. Di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, Bapak Ibu Saudari. Saudara tidak perlu takut. Dalam setiap hidup saudara saya sudah sampaikan, walaupun saudara ya kemarin naik lagi Bapak Ibu Saudari Pertamax dalam setiap kehidupan kita, khususnya di Indonesia. Ya, jadi di Indonesia ada beberapa jenis Bapak Ibu Saudari bensin. Ya, pertama ada Pertalite, ada Pertamax ya. Puji Tuhannya yang Pertalite tidak naik.
Yang lainnya naik Bapak Ibu Saudari, khususnya Pertamax dari harga Rp12.000 sampai Rp16.000. Ya Bapak Ibu Saudari. Ya mungkin secara manusia saudara takut, saudara khawatir, apalagi saudara yang suka menggunakan ya bensin itu. Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Saudara, tetapi kita tidak perlu, Bapak Ibu Saudari, sekali lagi, ketika saudara berjalan dalam favor, saudara tidak perlu, Bapak Ibu Saudari, takut akan hal-hal seperti ini. Anda tidak perlu menjatuhkan sesama saudara untuk naik jabatan dalam hidupmu. Favor Allah itu bekerja ketika kepintaran kalian itu mentok, Bapak Ibu Saudara. Ketika modal kalian habis dan ketika semua pintu manusiawi itu tertutup, saudara, favor itu memposisikan kita semua di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, di hadapan orang yang tepat, dan untuk tujuan kerajaan Allah dalam setiap hidup saudara dan saya. Itulah favor. Jadi mari Bapak Ibu Saudari, kita luruskan satu hal di sini. Favor Tuhan itu tidak selalu berbicara tentang uang yang bertambah dalam setiap hidupmu. Ya, favor Tuhan tidak selalu berbicara tentang keluarga yang dipulihkan saja dalam hidupmu. Kadang perkenanan Tuhan itu bentuknya adalah kedamaian yang tidak masuk akal. Betul? Ada kedamaian yang tidak masuk akal. Saat vonis itu, ya vonis dokter itu datang, misalkan saudara divonis penyakit tertentu dalam setiap hidup saudara. Tetapi tidak ada kegelisahan. Saudara tetap memiliki damai yang tidak masuk akal itu dalam setiap hidup saudara. Ada damai sejahtera Allah itu. Itulah perkenanan Tuhan. Mungkin saudara dalam rumah tanggamu sedang terjadi kegalauan, atau saudara mungkin dulu pernah bercerai dalam setiap hidup saudara. Ya, kekristenan tidak mengajarkan perceraian, tetapi dalam dinamika kehidupan rumah tangga ada saja orang-orang yang mengalami demikian, termasuk pendeta-pendeta mengalami hal itu. Tetapi Bapak Ibu Saudari, ketika masa-masa sulit itu terjadi, ada ketenangan di dalam setiap batin kita semua. Ada kedamaian. Ya Bapak Ibu Saudari, ingat ya, walaupun kekristenan tidak mengajarkan perceraian, Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, saya mengingatkan orang-orang yang sudah bercerai, saudara jangan menikah lagi. Kalau bisa seperti itu ya, jangan menikah lagi. Dan teruslah cari Tuhan dengan kerendahan hati. Ya Bapak Ibu Saudari, orang lain boleh menilai saudara A, B, C, D, E, F, G, sampai Z. Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi saudaralah yang menjalani setiap hidup saudara. Tetaplah tenang. Milikilah kedamaian dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, jangan merasa selalu bersalah ketika saudara mengalami hal-hal seperti itu dalam hidup saudara. Bapak Ibu, mari apalagi favor Tuhan. Favor Tuhan itu bentuknya adalah perlindungan atas anak-anakmu. Ketika mereka berada di luar jangkauan saudara, di luar jangkauan mata saudara, ada perlindungan Tuhan atas anak-anak kita di luar kota, di luar negeri. Bapak Ibu Saudari, ketika mereka bekerja, ketika mereka kuliah, ketika mereka studi dalam setiap hidup mereka. Amin Bapak Ibu Saudari. Ada perlindungan Tuhan. Yang tadinya anak-anak kita mau berjalan dalam pergaulan-pergaulan yang salah, tetapi Tuhan melindungi mereka. Ya, yang kemarin saya sampaikan, ada dua orang pria yang saling ciuman, Bapak Ibu Saudari, di sebuah kampus. Ya, mahasiswa. Saya lupa nama kampusnya apa, tetapi itu beritanya viral minggu lalu. Ya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian saudara, kemarin kalau tidak salah di Malaysia, di Johor kalau tidak salah ya, koreksi saya kalau saya salah Bapak Ibu Saudari. Di Johor itu ada berita yang saya dengar, Bapak Ibu Saudari, ada dua orang anak atau satu orang anak yang melompat Bapak Ibu Saudari. Karena tidak diawasi oleh orang tuanya, dari apartemen kalau tidak salah. Itu betul atau betul ya? Orang Malaysia mungkin tahu ceritanya Bapak Ibu Saudara. Jadi ada dua orang anak yang tanpa pengawasan orang tuanya itu melompat dari apartemen tersebut. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apakah anak itu selamat ataukah dua-duanya meninggal. Tapi orang tuanya, khususnya mamanya, dipenjara karena kelalaian seperti itu. Ya, bukan dipenjara, maksudnya ditangkap oleh polisi. Ya Bapak Ibu Saudari, itu berita yang kemarin baru saya dengar. Ya, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ingat, favor Allah itu salah satunya adalah perlindungan atas anak-anakmu. Kita bersyukur anak-anak kita dalam lindungan Allah, walaupun mereka di luar jangkauan mata kita. Saudara, seringkali favor Tuhan adalah ketika kita lolos ya dari sebuah masalah yang seharusnya menghancurkan nama baik kita.
Itulah favor Tuhan. Saudara, ada orang-orang, ada masalah-masalah yang ingin menghancurkan. Bapak Ibu saudari kasih Tuhan, ada seharusnya masalah-masalah yang bisa menghancurkan nama baik kita, tetapi Tuhan mengintervensi, memulihkan setiap kehidupan kita, memprotek setiap hidup saudara dan anak-anak saudara. Itulah reason Bapak Ibu saudari, ya, itulah perkenanan atau radzon tadi. Saudara, Tuhan membentengi setiap hidup saudara. Tuhan melindungi setiap keluarga-keluargamu dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari sama-sama kita renungkan hal ini dalam setiap hidup kita semua sebentar ya. Mari kita renungkan hal ini dalam kehidupan kita semua. Ya, supaya saudara merenungkan baik-baik favor ini dalam setiap hidup saudara. Dan saudara tahu, ternyata saudara favor itu bukan selalu berbicara tentang uang yang bertambah. Ya, tetapi perkenanan Tuhan itu ada dalam bentuk kedamaian, ada dalam bentuk perlindungan. Bapak Ibu saudari yang membentengi, menyertai setiap hidup saudara dan saya. Amin. Mungkin saudara punya keluarga yang jauh, pasangan yang jauh. Ya Bapak Ibu saudari, artinya bekerja jauh. Kami juga punya jemaat beberapa yang suaminya kerjanya jauh di luar kota Bapak Ibu saudari, di daerah Kalimantan. Ya jauh, jadi pulang itu hanya beberapa minggu sekali. Ya saudara ingat ya, di tempat-tempat jauh itu banyak setannya Bapak Ibu saudari. Apalagi yang sudah berumah tangga, itu setannya banyak banget di tempat-tempat yang jauh itu. Maka kita berdoa, khususnya istri-istri yang punya suami, Bapak Ibu saudari yang jauh pekerjaannya, yang mungkin hanya pulang beberapa minggu sekali, doakan Bapak Ibu saudari. Kita tidak bisa menjaga setiap kehidupan mereka 24 jam. Tapi yang bisa menjaga pasangan saudara adalah doa-doa saudara, yang saudara sampaikan selalu dalam hadirat Tuhan. Sehingga mereka di sana tidak aneh-aneh. Ya, Bapak Ibu saudari, sekarang tuh banyak aneh-aneh. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu saudari, doa-doa saudara saya percaya itulah yang menjaga setiap kehidupan pasangan saudara, anak-anakmu, termasuk orang tuamu. Ya Bapak Ibu saudari, ada salah satu jemaat kami di online, ya Bapak Ibu saudari sampaikan, pastor, ada mungkin anak-anak yang sibuk dalam pekerjaannya, tetapi orang tuanya tidak dilindungi, tidak dirawat Bapak Ibu saudari, karena sibuk. Ya, ada pekerjaan yang harus dilakukan, jadi harus kasih Bapak Ibu saudari asisten untuk menolong, untuk merawat orang tua ini. Ya, jadi anak-anaknya itu Bapak Ibu saudari mungkin hanya sebulan berapa kali datang ke rumah tersebut untuk melihat orang tuanya. Jadi orang tuanya merasa ya ketika masa tuanya itu ditinggalkan. Bukan hanya kamu yang ngerasa seperti itu, banyak orang-orang tua tuh seperti itu. Saudara merasa seperti itu. Ya, ada waktu kecil dirawat. Tapi ketika kita sudah tua, Bapak Ibu saudari, banyak juga anak-anak yang kurang ajar Bapak Ibu saudari. Ya, karena apa? Karena kadang pasangan mereka juga Bapak Ibu saudari memberikan masukan-masukan yang keliru dalam setiap hidup mereka. Ya, saudara mari sama-sama kita renungkan hal ini dalam setiap kehidupan kita semua. Itulah favor daripada Tuhan dalam setiap hidup saudara. Saudara, kalau kita belajar dari Alkitab, favor itu khususnya tokoh-tokoh Alkitab, saudara, bagaimana favor atau perkenanan Tuhan itu bekerja membalikan setiap keadaan. Kita belajar dari Yusuf. Saudara, Yusuf itu kalau dia mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, dia seorang budak, ya seorang budak asing di Mesir. Dia dipenjara karena fitnah. Secara logika manusia, masa depan Yusuf sudah habis, selesai Bapak Ibu saudara. Tetapi saudara-saudari dikasih Tuhan, Kejadian 39 ayat 21 mencatat, tetapi Tuhan menyertai dan menunjukkan kasih setianya kepada Yusuf. Dan membuat Yusuf mendapat kesayangan atau favor di mata kepala penjara. Bahkan dari dalam penjara, saudara, dia melompat menjadi penguasa di Mesir pada saat itu. Itulah Yusuf. Bagaimana dia mendapatkan favor, perkenanan Allah dalam setiap kehidupannya. Kalau kita juga belajar dari Maria, saudara, Maria ibu Tuhan Yesus itu
seorang gadis desa yang sederhana dari Nazaret, bukan dari kalangan bangsawan, bukan dari kalangan rabi terpandang pada saat itu. Tetapi malaikat Gabriel datang berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Bayangkan, highly favor dalam bahasa Inggrisnya. Hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 28. Saudara, dia dipilih menjadi ibu, menjadi mama daripada juru selamat dunia. Bukan karena kehebatan daripada Maria, melainkan karena favor, karena perkenanan Tuhan atas kehidupan Maria. Kalau kita juga belajar daripada Daud, saudara, dia anak bungsu yang terlupakan oleh papanya sendiri. Papanya tuh lupa ketika Samuel datang. Oh iya ya, masih ada anak saya lagi, satu lagi. Papanya sendiri melupakan Daud, Bapak Ibu Saudara. Saudara, ketika Samuel datang, papanya melupakan dia. Baru dia ingat, Bapak Ibu Saudara, ada anak satu lagi, Bapak Ibu Saudara. Saudara, secara fisik dia kalah besar dari kakak-kakaknya. Secara keilmuan mungkin Bapak Ibu Saudari, secara skill dia kalah dari kakak-kakaknya. Tetapi secara hati, saudara, oh dia nggak kalah dari kakak-kakaknya, bahkan lebih daripada kakak-kakaknya. Tuhan melihat hati Daud, Tuhan memberikan perkenanan dalam setiap kehidupan Daud, dan akhirnya Daud bisa mengalahkan Goliat. Bukan dengan baju zirah perang dalam setiap kehidupan Daud, seperti Saul yang mengalahkan musuh-musuh dengan baju zirahnya. Itulah kekuatan manusia. Saudara, Daud itu mengalahkan Goliat dengan nama Tuhan semesta alam. Amin. Dengan nama Tuhan semesta alam yang dia percayai dalam setiap kehidupan. Jadi favor Tuhan di sini, saudara, adalah kemampuan ilahi yang ditambahkan ke dalam keterbatasan manusiawi kita. Ketika Tuhan memberikan perkenanannya, maka pintu yang selama bertahun-tahun itu tertutup oleh kekuatan manusia, saudara, itu bisa terbuka hanya dalam 1 detik. Ya, hanya dalam 1 detik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari bagaimana kita bisa berjalan dalam perkenanan Tuhan ini dalam setiap hidup saudara. Saudara, bagaimana kita bisa beralih dari mendayung sendiri dalam kehidupan kita, dan kita menjadi berjalan dalam favor Allah dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang pertama, bangunlah keintiman. Bukan sekedar aktivitas agama, bangunlah keintiman. Amin, Bapak Ibu Saudari. Saudara, perkenanan itu lahir dari hubungan, bukan dari transaksi kepada Tuhan. Tuhan bukan mesin ATM, Tuhan bukan Doraemon. Seperti Bapak Ibu Saudari, Nobita minta apapun sesuatu kepada Doraemon, lalu kemudian Doraemon itu memberikan apapun yang Nobita kasih ketika dia merengek-rengek, Bapak Ibu Saudara. Tuhan bukan seperti itu. Tuhan bukan mesin ATM yang memberikan berkat karena kita sudah membayar dengan pelayanan, dengan persembahan-persembahan kita. Saudara, Mazmur 5 ayat 12 mengatakan, sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau yang memagari dia dengan anugerahmu, favor, seperti perisai. Saudara, Tuhanlah yang memagari kita semua dengan anugerahnya, orang-orang yang benar ini. Saudara, siapakah orang benar itu? Orang yang benar bagi orang-orang yang percaya tentunya mereka yang dibenarkan oleh darah Yesus Kristus. Mereka yang hidupnya rindu menyenangkan Tuhan setiap hari melalui doa, melalui perenungan firman. Bapak Ibu, mari bangunlah keintiman dengan Tuhan dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, bukalah layar saudara, ya, bukalah layarmu di ruang-ruang tersembunyi. Untuk berjalan dalam perkenanan saudara, kita harus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Maka kita membuka layar kita di ruang-ruang tersembunyi untuk berdoa dalam hadirat Tuhan. Gak ada yang lihat Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan yang melihat di tempat-tempat yang tersembunyi itu. Saudara, mari kita berjalan dalam perkenanan Tuhan. Mari kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kata merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, Yeremia 17 ayat yang ke-8. Saudara, itu menggunakan kata syalak. Salak itu berarti sengaja mengulurkan atau sengaja mengarahkan. Ini adalah tindakan yang disengaja, Bapak Ibu Saudari. Jadi di tengah-tengah kesibukan kita yang padat, saudara, sengajalah mengulurkan akar saudara kepada Tuhan. Sengajalah, pilihlah. Ambillah waktu, pilihlah waktu untuk bersaat teduh, berintimasi dengan Tuhan.
Jangan biarkan medsos, jangan biarkan berita-berita, jangan biarkan gadget kita mengambil waktu pertama kita di pagi hari. Ingat ya, bukannya nggak boleh Bapak Ibu Saudari, tetapi jangan biarkan ya gadget itu Bapak Ibu Saudari mengambil waktu pertama saudara di pagi hari. Sebelum saudara membaca WA, membaca email pekerjaan, duduklah Bapak Ibu Saudari di tepi aliran air hadirat Tuhan dalam setiap hidup saudara. Ya, duduklah di sana. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini aku. Aku tidak mau melangkah hari ini tanpa perkenanan-Mu Tuhan. Hiduplah dari dalam diriku, sehingga aku bisa memancarkan hidupku keluar menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, biarlah hadirat Tuhan itu hidup dari dalam, dari hati kita. Bukan dari luar ke dalam, ya. Yang akhirnya membuat saudara cemas, membuat saudara khawatir oleh setiap pergumulan-pergumulan dunia dalam setiap hidup saudara. Maka mari bangunlah hubungan yang intim dengan Tuhan. Bukan sekedar aktivitas agama dalam setiap hidupmu. Yang kedua Bapak Ibu Saudari, bagaimana saudara berjalan dalam perkenanan Tuhan. Yang kedua, saudara sembelihlah kesombongan saudara. Sembelihlah kesombongan saudara. Sembelihlah kekhawatiran saudara. Sembelihlah ya spirit pelit dalam setiap hidup saudara dan saya. Sembelihlah itu semua. Dan hiduplah dalam kerendahan hati. Katakan amin. Hiduplah dalam kerendahan hati. Yakobus 4 ayat yang ke-6 mengatakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Saudara, jika saudara dan saya sombong dan kita merasa saya bisa lakukan ini tanpa Tuhan, maka Tuhan akan mundur dan membiarkan kita mencoba. Ya, saudara, Tuhan akan mundur dan membiarkan saudara mencoba. Karena saudara bisa melakukan itu semua tanpa Tuhan. Dan percayalah, saudara, kekuatanmu dan kekuatanku ada batasnya. Ada batasnya. Maka jangan sombong. Jangan merasa, oh saya bisa kok lakukan ini tanpa Tuhan. Saya bisa bekerja tanpa berdoa. Saya bisa tuh masih hidup sampai sekarang, masih sehat-sehat saja. Saudara ingat, kekuatanmu ada batasnya. Satu titik Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan menjamah setiap hidupmu. Satu ketika saya ngomong sama istri saya bilang, ya saya ngomong tentang dulu saya punya adik-adik rohani yang kami layani sejak masa muda. Tetapi yang saya tahu kisah hidupnya Bapak Ibu Saudari, bagaimana dia pernah menjadi mungkin wanita Bapak Ibu Saudari yang hidup ataupun bekerja mungkin ya di bar-bar, ya di kafe-kafe malam seperti itu. Lalu kemudian yang kami dengar pernah tertangkap karena narkoba dan lain sebagainya. Ya, lalu kemudian saya lihat akhir-akhir ini, media sosialnya Bapak Ibu Saudari sepertinya lagi melayani, lagi berdoa buat setiap jiwa-jiwa ya dalam setiap kehidupannya. Wah, itu dalam hati saya menjadi satu kebanggaan. Ya, Bapak Ibu Saudari. Padahal dulu kalau diajak masih ya kadang mau kadang tidak untuk datang sama Tuhan. Ya sampai akhirnya saudara yang kami tahu dulunya dia bekerja seperti itu dan ternyata Tuhan mengubah. Saya katakan kepada istri saya, setiap orang itu ada masanya. Ya ada masanya. Bagaimana Tuhan melawat orang-orang tersebut. Ya mungkin pada saat itu saya bingung. Kenapa adik-adik ini ya ketika diajak kenapa sulit sekali untuk ibadah setiap minggu. Kenapa sulit sekali untuk melayani setiap minggu dan lain sebagainya. Mungkin kita sebagai manusia pun bingung kenapa orang-orang tersebut sulit sekali spiritnya. Tetapi saudara, Tuhan punya masa dan waktunya. Saya juga bilang, gak mungkin saudara kalau kita kerja sebagai penghibur gitu ya, di malam hari, di bar, di diskotik dan lain sebagainya. Nanti semakin kita berumur, Bapak Ibu Saudari, ya itu semakin kita tergantikan dengan orang-orang yang baru. Ya dengan wanita-wanita yang baru juga. Ya Bapak Ibu Saudari, nggak akan bertahan lama. Maka pahami, saudara, kita ini manusia terbatas dalam setiap hidup saudara. Jangan merasa saudara bisa hidup tanpa Tuhan. Lalu kemudian saudara, katakanlah setiap pagi, Tuhan, tanpa Engkau aku tidak bisa melakukan apa-apa hari ini. Aku butuh hikmat-Mu atas setiap pekerjaanku. Aku butuh hikmat-Mu dalam mengelola setiap bisnis usahaku. Aku butuh hikmat-Mu dalam mendidik anak-anak. Aku butuh kesabaran yang berasal daripada Tuhan. Katakan itu. Sembelilah kesombongan saudara. Dan hiduplah dalam kerendahan hati. Ya Bapak Ibu Saudari, mari. Tuhan tidak bisa memberikan perkenanannya pada jalan orang-orang yang melanggar firman.
Karena favor dan kebenaran itu selalu berjalan beriringan. Amin. Favor perkenanan Tuhan dan kebenaran Tuhan itu selalu berjalan bersama-sama. Maka ketaatan itu diperlukan dalam hal ini. Ketaatan bukan berarti kita sempurna. Saudara, ketaatan itu melainkan saudara dan saya hatimu cepat bertobat. Saat saudara ada rasa bersalah, Roh Kudus mengingatkan, ya hati kita cepat bertobat. Kadang kita tergoda menggunakan cara dunia, karena kita pikir cara Tuhan itu terlalu lama. Kita tergoda untuk sedikit memanipulasi pajak kita. Kita sedikit untuk berbohong demi tender. Atau menyimpan dendam, karena itu rasanya memuaskan ego kita. Apalagi kalau dalam rumah tangga ada tuh pasangan-pasangan kalau lagi berantem gak mau ngomong. Ya Bapak Ibu Saudari, bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan ya. Bikinlah drama ya di dalam rumah tangga. Ya, mestinya drama itu kan hanya di drama Cina, drama Korea. Ini dalam drama, namanya drakel Bapak Ibu Saudari, drama keluarga. Ya Bapak Ibu Saudari. Ya kita menyimpan dendam, kita diam karena kita merasa, oh dengan begini kita memuaskan ego kita. Saudara, ayo 1 inci saja kalian keluar dari kebenaran firman Tuhan demi keuntungan materi, saudara sedang menukar perisai favor kalian dengan kekuatan daging kalian sendiri. Maka tetaplah jujur, walau itu terlihat merugikan buat kalian semua. Percayalah, Tuhan sanggup mengganti kerugian-kerugian itu akibat ketaatanmu dengan kelimpahan perkenanannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Belajarlah tetap jujur. Bapak Ibu Saudara, belajarlah tetap percaya. Belajarlah tetap taat dalam setiap hidup. Itulah dua, saudara, bagaimana kita berjalan dalam perkenanan Tuhan. Yang pertama tadi bangun keintiman. Yang kedua saudara, sembelihlah kesombongan saudara dan hiduplah dalam kerendahan hati. Dan yang ketiga, tetaplah lakukan bagian kita dengan setia. Nah ini kata setia. Saudara, ayo lakukan bagianmu dengan setia. Lalu percayakan hasilnya kepada Tuhan. Berjalan dalam favor itu bukan berarti kita menjadi pemalas, kita menjadi pasif. Saudara, Yusuf itu tetap bekerja dengan jujur. Ya, di rumah Potifar, di dalam penjara, dia tetap bekerja sebaik mungkin dalam setiap kehidupannya. Saudara, bahkan Daud saja juga tetap melempar batu ya dengan akurat. Walaupun dia bilang, aku akan mengalahkan kamu dengan nama Tuhan. Tapi dia tetap lemparkan batu dalam setiap kehidupannya. Saudara, kita belajar melakukan bagian kita dengan setia. Kita mendukung, menyertai segala pekerjaan Tuhan. Walaupun mungkin kita juga terbatas dalam setiap hidup kita semua. Tapi kita belajar melakukan bagian kita. Kita belajar ya sebagai studi, sebagai mahasiswa, sebagai pelajar. Tetap kita belajar dengan rajin. Kita bekerja dengan sebaik-baiknya. Kita merencanakan juga dengan sebaik-baiknya dalam setiap kehidupan apapun yang sedang Tuhan percayakan dalam hidup kita semua. Tentunya saudara dengan keunggulan-keunggulan, dengan skill yang kita miliki, ya kita melakukan bagian kita itu. Tetapi kita tahu, kita juga harus menaruh iman kita kepada Tuhan. Amin. Kita menaruh iman kita kepada Tuhan bukan pada hasil kerja keras kita. Kita bekerja keras tentunya sebagai bentuk ibadah dalam setiap hidup saudara. Tetapi kita bersandar kepada keperkenanan Tuhan untuk hasilnya dalam setiap hidup saudara. Jadi saudara tahu, biarlah hasilnya Tuhan yang rahmati. Kalau Tuhan yang sudah rahmati Bapak Ibu Saudari, maka Bapak Ibu Saudari pekerjaan-pekerjaan itu akan mendatangkan hasil pada waktu Tuhan. Ya, dalam setiap hidup saudara. Tetaplah lakukan bagian saudara dengan setia. Amin. Bapak Ibu Saudari, kembangkan mentalitas penata layanan dalam setiap hidup saudara, bukan pemilik. Saudara ini sebagai seorang manajer, orang yang Allah percaya ya di dalam setiap hidup saudara. Kita perlu berjalan dalam favor. Saudara, kita tahu bahwa semua yang kita miliki, semua karir, semua pelayanan, rumah tangga, anak-anak, saudara bukan milik kita, melainkan milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Maka ketika kalian menyadari bahwa kalian hanyalah seorang penata layanan, seorang manajer, maka stres kalian akan lenyap. Stres kita tuh akan lenyap. Saudara, jika bisnis itu milik Tuhan, maka jika ada masalah, itu juga adalah masalah Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saudara hanya perlu meminta petunjuk daripada Tuhan. Tuhan, harus seperti apa aku harus menjalankan bisnis ini?
Bapak Ibu, jika anak-anak itu milik Tuhan, Anda dan saya tidak akan mendidik mereka dengan amarah. Marah-marah, saudara hajar, saudara dorong, saudara pukul, saudara jedotin kepalanya. Saudara, jika saudara sadar anak-anakmu milik Tuhan, saudara tidak akan mendidik mereka dengan amarah daging dalam setiap hidup saudara. Melainkan saudara tahu karena anak-anakmu milik Tuhan, maka saudara akan mendidik mereka dengan lutut yang berdoa. Lutut yang bertelut. Untuk saudara dan saya berdoa. Maka kerjakan tugas-tugas kita dengan standar tertinggi, dengan excellent. Saudara, ketika saudara sudah mengerjakan bagian saudara hari itu, pergilah tidur dengan nyenyak. Ya, pergi, tetap kita perlu istirahat. Saudara, biarkan nanti ya Bapak Ibu Saudari, kuasa Roh Kudus yang mendorong perahu kehidupan kita sampai ke seberang tadi. Biarkan angin ilahi yang mendorong perahu kehidupanmu sampai ke seberang tadi, seperti cerita tadi ya, yang di awal tadi. Saudara-saudari yang terkasih, biarlah pesan ini boleh menjadi berkat dalam setiap hidup saudara. Sekarang pilihannya ada di tangan kita semua. Apakah kita mau terus menjadi seperti semak bulus di padang asin, yang lelah, yang stres, yang cemas, yang mengandalkan kekuatan otot kita sendiri, saudara, atau kepintaranmu sendiri? Atau kita mau menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akarnya jauh ke dalam hati Tuhan, yang tidak takut kepada tahun-tahun kering, yang tidak takut kepada krisis, perang. Ya Bapak Ibu Saudari, gak pernah takut apapun yang terjadi di dunia ini. Bapak Ibu Saudari, tidak pernah takut. Yang hidupnya dipenuhi dengan perkenanan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, satu hari dalam perkenanan Tuhan itu jauh lebih berharga daripada 1000 hari yang kita perjuangkan dengan frustasi, dengan air mata kekuatan saudara sendiri. Ingat baik-baik hal ini. Satu hari dalam perkenanan Tuhan jauh lebih berharga daripada 1000 hari kerja keras saudara. Mari pagi hari ini, saudara, biarlah pesan ini boleh menjadi berkat bagi setiap saudara dan saya. Mari kita berdoa dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami mengucap syukur. Kami datang kepadamu Bapa kami yang di dalam sorga. Kami tersungkur di hadirat-Mu. Kami mengakui dengan jujur bahwa seringkali kami sombong. Kami sering berjalan seolah-olah kami mampu hidup tanpa Engkau. Ampuni kami jika selama ini kami mengandalkan logika kami. Kami mengandalkan tabungan kami. Kami mengandalkan koneksi-koneksi kami. Bahkan kami mengandalkan terkadang pasangan kami, kekuatan daging kami yang rapuh ini. Hari ini di hadapan altar-Mu yang kudus, kami meletakkan semua kelelahan kami. Kami menanggalkan setiap ego-ego kami semua. Kami menyerahkan seluruh sisa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami memilih untuk berjalan dalam perkenanan Tuhan, bukan lagi dalam kekuatan kami sendiri. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap umat-Mu yang sedang mengalami musim-musim kering di dalam setiap hidup mereka. Biarlah roh mereka tidak menjadi seperti semak bulus di padang belantara itu. Sebaliknya curahkanlah perkenanan-Mu atas setiap kehidupan mereka semua. Curahkanlah perkenanan-Mu Tuhan. Bukakanlah setiap pintu-pintu yang tertutup di dalam nama Yesus. Sembuhkanlah tubuh yang sakit di dalam nama Yesus. Pulihkanlah setiap rumah tangga yang sedang retak di dalam nama Yesus. Dan berikanlah kedamaian yang melampaui segala akal di dalam setiap hati mereka semua. Tuhan, biarlah mulai detik ini kami membentangkan setiap layar iman kami. Biarlah Roh Kudus yang terus memimpin perahu kehidupan kami menuju masa depan yang penuh dengan harapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan kami, Sang Pemilik perkenanan yang sejati itu. Kami berdoa, kami bersyukur, dan biarlah setiap saudara diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah setiap apapun yang sedang kau kerjakan. Bisnis usahamu Tuhan rahmati untuk menjadi berkat bagi nama Tuhan. Setiap pekerjaan-pekerjaanmu Tuhan rahmati. Studimu Tuhan berkati. Dan apapun yang sedang kau kerjakan hari-hari ini, Tuhan buat berhasil. Hubungan-hubunganmu boleh terus memuliakan nama Tuhan dalam setiap hidupmu. Pelayanan-pelayananmu, biarlah Tuhan buat berhasil untuk memenangkan sebanyak mungkin jiwa-jiwa di dalam setiap kehidupan kalian semua.
Tuhan memberkati kita semua. Dan setiap kita yang diberkati, dan kita terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tunai sudah apa yang saya sudah sampaikan pada kesempatan hari ini. Saudara, saya telah menunaikan setiap tugas pelayanan yang Tuhan percayakan setiap hari. Biarlah Bapak Ibu Saudari, setiap saudara dan saya yang terberkati, jangan lupa Bapak Ibu Saudari menulis di dalam kolom komentar ya, bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Berapa banyak yang terberkati? Saudara yang terberkati, saudara bisa tulis bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Saudara, maafkanlah saya hari ini koneksinya masih kurang stabil. Ya Bapak Ibu Saudari, maafkan kalau masih ada kresek-kresek, masih ada ngelek-ngelek dan lain sebagainya. Tetapi saudara, apa yang saudara bisa tangkap lewat pesan Tuhan atau pesan firman Tuhan hari ini, hidupilah dalam setiap hidup saudara. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menulis bersih jiwa, menyegarkan dari kota kalian masing-masing. Terima kasih saudara yang sudah menerbangkan gift, saudara yang sudah berbagi donasi lewat super chat, super thanks, lewat ya Bapak Ibu Saudari platform masing-masing, baik di TikTok maupun di YouTube. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudari yang juga sudah mendukung pekerjaan Tuhan lewat persembahan-persembahan yang saudara berikan di channel ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di channel ini tentunya saya mengingatkan kembali dalam setiap hidup saudara dan saya. Di channel Pastor Ndeso saya juga mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Saudari yang selalu mendukung lewat setiap persembahan-persembahan yang saudara berikan ya. Terima kasih ya Bapak Ibu Saudari. Jadi di channel Pastor Ndeso itu ada 3 jenis persembahan. Yang pertama, persembahan syukur hari ini. Saudara, itulah bentuk ungkapan kasih kita atas kebaikan Tuhan. Ya, tanda cinta kita atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita hari itu, ya, atau hari ini. Yang kedua adalah persembahan milik Tuhan atau persepuluhan. Kita belajar mengembalikan milik Tuhan dengan hati yang tulus, Bapak Ibu Saudari. Ini bentuk ketaatan kita. Ini rasa syukur kita mengembalikan miliknya dengan hati yang tulus. Dan saudara harus dikomando oleh Roh Kudus, ya. Saudara bisa menggunakan kata 3%, 5%, 7%, 10%, 12%, 15%, 20%. Yang penting komando Roh Kudus dalam hatimu. Ya, kemanapun saudara mau arahkan persembahan milik Tuhan itu, saudara belajarlah mengembalikan milik Tuhan dengan hati yang tulus, khususnya lewat pelayanan di channel Pastor Ndeso. Yang ketiga, saudara, ada persembahan misi. Ini khusus untuk mendukung pembangunan gedung gereja atau membangun rumah Tuhan, saudara, dan mencetak tentunya generasi cerdas melalui TK yang kita rindukan, Bapak Ibu Saudari, dalam setiap pelayanan di channel Pastor Ndeso. Jadi ada 3 jenis persembahan. Mari terus dukung pekerjaan Tuhan melalui pemberian-pemberian terbaik kita. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hati. Jangan dengan sedih hati karena paksaan, Bapak Ibu Saudari, sebab Allah yang mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Saudara dapat memberikan setiap persembahan-persembahan itu lewat BCA atas nama istri saya, Angelin Magdalena. Itu semua ada di bio profil TikTok saya. Saudara tinggal klik di sana, di profil saya. Atau di YouTube Bapak Ibu Saudari ada di deskripsi video. Nah saudara bisa lihat di sana, ya, BCA atas nama istri saya, Angelin Magdalena. Dan yang kedua, bagi orang-orang di luar negeri, saudara bisa menggunakan social bus, ya. Seperti yang saya sudah sematkan juga. Atau saudara mungkin tahu metode yang ketiga, dipersilahkan kalau saudara tahu metode yang ketiga yang memudahkan saudara untuk ikut mendukung, ya, Bapak Ibu Saudari di channel Pastor Ndeso dengan memberikan persembahan-persembahan. Terima kasih sekali lagi dukungan-dukungan yang saudara berikan lewat persembahan-persembahan ini. Biarlah itu boleh menjadi keharuman tentunya bagi nama Tuhan. Dan lewat setiap itu semua kita tahu kita sedang, Bapak Ibu Saudari, menyertai juga setiap pekerjaan Tuhan. Kita sedang mencatat sejarah keselamatan atas setiap jiwa-jiwa dalam setiap kehidupan kita semua. Dan biarlah nama kita pun juga ditulis dalam kitab kehidupan. Karena kita rindu untuk menyertai segala pekerjaan Tuhan juga dalam setiap hidup saudara dan saya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu Saudari, Tuhan memberkati. Bagi kalian saudara yang rindu juga untuk masuk ke grup WA Pastor Ndeso Home, silahkan saudara bisa masuk. Saudara bisa catat nomor saya, siap-siap Bapak Ibu Saudari. Saya tidak ulang 2 kali. Tetapi sekali saja ya, karena saya takut di ban Bapak Ibu Saudari kalau 2 kali. Nah saudara bisa catat nomor saya di 0851 7529 2029. Silakan saudara catat ya Bapak Ibu Saudari. Puji Tuhan. Jadi di sana saudara bisa masuk ke grup WA Pastor Ndeso Home. Atau saudara rindu mungkin saya pelayanan firman di komunitas-komunitas saudara. Atau saudara mungkin rindu ada doa kesembuhan.
ada divine healing dalam setiap hidupmu dan keluarga-keluargamu yang mengalami sakit ataupun mungkin mengalami Bapak Ibu Saudari ya hal-hal yang mungkin si iblis kerjakan dalam setiap hidup mereka. Kita rindu dilepaskan setiap keluarga-keluarga kita, atau mungkin saudara ada kerinduan untuk pengurapan rumah, pengurapan tempat usaha demi kelancaran-kelancaran berkat ya, atau saudara rindu dibaptis, saudara rindu ada pemberkatan nikah dan lain sebagainya. Saudara dapat menghubungi nomor yang tadi ya Bapak Ibu Saudari kalau memang saudara rindu ya Bapak Ibu Saudari didoakan. Jadi percayalah walaupun saya tidak mendoakan secara langsung seperti ini, tetapi saya sudah berdoa ketika kita duduk diam di kaki Tuhan, biarlah Roh Kudus bekerja memulihkan setiap hidup saudara dan saya ya. Dan juga tentunya dalam doa-doa pribadi kami juga mendoakan setiap orang-orang yang rindu didoakan saudara. Makanya bisa chat Bapak Ibu Saudari ya, saudara bisa chat di sana. Saudara bisa nanti, pastor doakan nama saya ini dari kota ini, tolong doakan, jangan lupa masukkan ke grup WA Pastor Deso Home. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan pagi hari ini. Saudara, terima kasih buat teman-teman semua yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan ragu menyapa kami ya di grup itu ataupun di nomor itu. Salam dari saya, semangat selalu ya Bapak Ibu Saudari. Terima kasih buat waktu, terima kasih buat setiap perhatian, care, kepedulian juga Bapak Ibu Saudari tentunya terhadap pelayanan pekerjaan Tuhan di channel Pastor Deso. Tuhan memberkati ya setiap teman-teman semua yang sudah hadir tadi dari awal, pertengahan, sampai akhir dalam setiap hidup saudara dan saya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudari. Nanti Bu Tatik Magdalena jangan lupa catat nomor saya. Jadi teman-teman semua yang mau didoakan pribadi-pribadi seperti ini, jangan lupa ya catat nomor saya, WA langsung ke saya. Nanti saudara sampaikan permohonan-permohonanmu secara langsung di WA tadi Bapak Ibu Saudari. Mungkin secara live ini waktunya Bapak Ibu Saudari mungkin tidak memungkinkan. Mungkin saja tidak memungkinkan karena saya biasanya membuka waktu jam-jam doa itu ya kadang seminggu bisa sekali, bisa 2 kali. Tetapi dalam doa-doa pribadi kami, saya bersama Ibu Gembala, saudara itu rutin untuk mendoakan setiap pokok-pokok doa yang telah masuk. Jadi percayalah saudara, pasti ada perkenanan Tuhan atas hidupmu, untuk pemulihan hidupmu, pemulihan hati keluarga-keluargamu yang mungkin telah menjauh daripada Tuhan itu ya, dalam setiap hidup saudara. Hidupilah setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan dalam setiap hidupmu, dan biarlah firman itu boleh terus mengubah setiap hidup saudara dan saya. Puji Tuhan. Dan saudara, hari ini saudara sudah belajar ya, berjalan dalam perkenanan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Salam dari saya Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. Saya mohon undur diri Bapak Ibu Saudari, sampai bertemu besok pagi kembali. God bless you. Bye-bye.